Pengertian teori disiplin mental. Disiplin mental yang sebenarnya sering juga disebut dengan disiplin formal yang selalu tampak dalam hampir semua aspek pembelajaran manusia. Artinya, ketika manusia melakukan belajar, ia selalu mengalami pelatihan secara disiplin, baik internal maupun eksternal. Ada beberapa teori disiplin mental, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori disiplin mental testing. Berasal dari psikologi daya seperti mengamati, menganggap, mengingat, berpikir, memecahkan masalah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu teori disiplin mental humanistik, lebih mementingkan keseluruhan atau keutuhan. Yang ketiga yaitu teori disiplin mental naturalisme. Teori ini mempunyai potensi atau kemampuan untuk berbuat atau melaksanakan tugas, tetapi juga memiliki kemampuan atau kemauan untuk berkembang dan belajar sendiri. Lalu yang keempat yaitu ada teori disiplin mental apresiasi. Teori ini membantu anak untuk mempunyai kemampuan untuk mempelajari sesuatu dan menguasai pengetahuan selanjutnya. Demikian seterusnya, semakin tinggi pula masa apresiasinya. Lalu ada sejarah teori disiplin mental. Teori disiplin mental ini dicetuskan pertama kali oleh seorang filosof Yunani yang bernama Plato. Sebelum abad ke-20, pandangan filsafatnya yaitu tentang idealisme yang melukis pikiran dan jiwa yang bersifat dasar bagi segala sesuatu yang ada. Belajar dilukiskan sebagai pengembangan oleh pikiran yang bersifat keturunan. Tokoh-tokoh yang menganut dari teori disiplin mental ini adalah Plato, Aristoteles, Christian Wolff, J.J. Rousseau, Johann Friedrich Hebert. Mereka berasumsi bahwa setiap individu peserta didik mempunyai potensi dalam diri yang dapat dikembangkan. Tujuan teori disiplin mental. Teori disiplin mental dianggap bahwa dalam belajar mental, peserta didik perlu didisiplinkan. Jadi, tujuan teori belajar disiplin mental adalah menciptakan mental individu yang kuat, karena dengan mental yang kuat, otomatis individu akan lebih menyerap ilmu yang telah diberikan tanpa ada rasa takut ataupun malu. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari teori belajar disiplin mental. Kelebihannya yaitu, yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik. Kedua, dapat memperkaya pengetahuan peserta didik. Ketiga, mendisiplinkan mental peserta didik. Sedangkan kekurangannya yaitu, yang pertama, apabila dilaksanakan secara berlebihan, maka akan menimbulkan suasana belajar yang tegang dan menyeramkan. Kedua, proses belajar menjadi monoton. Dan yang terakhir, jika berlebihan, bisa membebani mental peserta didik. Behaviorisme dalam pembelajaran bahasa. Teori belajar behaviorisme adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Keck dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Dalam teori ini, tingkah laku dalam belajar akan berubah apabila ada stimulus dan respons. Stimulus dapat berupa perlakuan yang diberikan kepada siswa, sedangkan respon berupa tingkah laku yang terjadi pada siswa. Faktor lain yang juga dianggap penting oleh aliran behavior adalah faktor penguatan atau reinforcement. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan, maka respon semakin kuat.
Begitu juga bila penguatan dikurangi, respon pun akan tetap dikuatkan. Jadi penguatan merupakan suatu bentuk stimulus yang penting diberikan atau dikurangi untuk memungkinkan terjadinya respon.